Saya adalah seorang sekarang ibu rumah tangga, punya 2 anak perempuan. Saya juga seorang, ilustrator, ya pelaku seni dan juga event kreator. Kemudian, saya menggabungkan dari hobi saya itu dari sisi art, otomotif, yang akhirnya jadi kayak sebuah event juga sih yang menjadikan ya identitas saya seperti inilah sekarang. Semuanya tuh kayaknya dimulai dari kecil kali ya, saya emang tertarik sama dunia seni ya, terutama kayak gambar, terus hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas aja sih, karena mungkin dari kecil saya kayak dikasih kebebasan untuk mengekspresikan diri saya gitu. Jadi mungkin kebawa nih sampai besar yang akhirnya saya jadi mikir, bisa nggak sih ya saya hidup dari apa yang saya suka gitu, saya melakukan apa yang saya suka tapi saya masih bisa tetap hidup gitu di dunia ini, wah dunia ini. Sebetulnya enggak juga sih, jadi emang karena mungkin Bandung ya, semua orang kayak di Bandung tuh kenal gitu. Saya dulu itu sebelum bikin ya Barbecue barengan suami dan juga Pickers ini, saya tuh dulu aktifnya malah di scene musik. Teman-teman saya banyak yang musisi, terus saya juga kan, pekerjaan pertama saya itu sambil kuliah tuh jaga distro, ada satu distro namanya Anonim. Jadi di situ saya bisa kenal banyak teman-teman juga, terus akhirnya dari situ saya mulai kayak nge-MC, terus bikin program radio juga sama almarhum Eben Burger Kill, namanya Extreme Speed. Terus ya dari situ kan akhirnya nambah-nambah pertemanan, nambah-nambah link juga. Tapi di sisi lain saya juga suka otomotif. Saya main motor trail dulu pada saat itu tahun 2000-an belum banyak gitu, apalagi perempuan gitu yang main. Jadi emang teman saya tuh banyaknya cowok-cowok dan ya di situ juga ketemu si teman-teman saya akhirnya sekarang jadi suami juga, Chandra, yang akhirnya jadi ke Pickers jadi barbecue ride gitu sih, pada nyambung. Saya tuh kan memang tadi ya dari kecil kita tarik mundur, dari kecil emang hobi gambar. Terus pas kuliah saya juga jurusannya DKV, desain grafis. Kenapa? Mungkin banyak ada yang kenal saya dari custom painter ya, karena saya memang suka painting di helm, di motor, semuanya tuh kayak nyambung gitu. Jadi awalnya memang dari Pickersnya dulu. Jadi saya dan suami itu memutuskan waktu itu kita keluar dari tempat kerja masing-masing nih setelah menikah. Jadi itu adalah hal paling gila yang kita lakuin. Suami keluar di tempat kerja, saya juga keluar di tempat kerja. Waktu itu saya jadi desainer grafis di satu clothing itu. Kita keluar, kita bilang kita bikin ini aja yuk katanya, Pickers clothing. Kayaknya nggak banyak juga yang kayak kita karena pada waktu itu stigma anak motor tuh kan identik dengan yang motor besar, jaket kulit, boots gitu yang mana kita nggak begitu gitu. Tapi motornya kita pakai juga. Nah, akhirnya kita kepikiran untuk bikin streetwear yang bisa dipakai anak motor tapi bisa dipakai kayak kuliah atau daily aja gitu. Akhirnya bikinlah Pickers. Nah, kenapa bisa ada barbecue ride? Itu juga nyambung dari Pickers dan juga dari teman-teman. Jadi kalau dari Chandra tuh awalnya teman-teman kita tuh banyak builder, mereka sering bikin motor, itu produk-produknya, karya-karyanya sering menang di kota lain gitu, menang-menang kontes di kota-kota lain gitu ya. Tapi di Bandung sendiri nggak ada eventnya gitu. Padahal Bandung ini kan paling banyak tuh orang yang pakai motor, terutama motor-motor custom juga atau hobi. Akhirnya dari sisi Chandra sih dia pengen bikin satu event yang mewadahi lah kalau di Bandung tuh kita punya juga nih event dari Bandung. Kalau dari sisi saya sih kita mikirnya waktu itu kita punya Pickers tapi memasarkannya tuh kan kita bingung ya karena pada waktu itu belum ada media sosial kan. Sementara kalau kita ikut clothing fest tuh kayak belum diterima gitu, underdog gitu, kayak siapa sih yang mau pakai kaos gambar motor gitu atau otomotif. Terus emang ada gitu cewek yang pakai pada saat itu, cewek gitu ya atau laki-laki juga ya, cowok-cowok juga kayaknya pakai motor Backjul, Vespa butut tuh insecure gitu. Makanya dari situ sih kita berpikiran untuk yaudah yuk kita bikin satu wadah lah, satu event anak muda Youth Fest tapi masih
nyambung nih sama otomotif gitu dan juga streetwear dan juga lifestyle kita gitu. Panjang sih jadinya. Sebetulnya dari keluarga juga ya, karena saya memang tumbuh besar dari keluarga yang memang suka motor, tapi ibu bapak saya suka gambar juga gitu kan, suka art juga. Jadi kayak mungkin dari kecil memang sudah hidup di lingkungan itu gitu ya, setiap hari saya lihat motor, setiap hari saya menggambar gitu. Jadi mungkin inspirasi saya ya dari keluarga, terus dari role model yang pada akhirnya setelah membuat si Barbecue Ride ini saya bisa ketemu gitu. Jadi bayangin, ini mas saya cerita dikit ya, saya dulu suka main PS skateboard kan, Steve Caballero. Ya, saya ketemu, bisa ngobrol, dia tahu saya ada di dunia ini, dia tahu ada event, yang akhirnya tuh kita jadi kenal gitu karena event yang kita bawa ini Barbecue Ride. Karena kan tiap tahun kita pasti ke Yokohama kan, pasti ketemu sama mereka gitu. Jadi nggak nyangka juga gitu kayak idola masa kecil, karena dia tuh kan bisa main skateboard, motor, ngegambarnya jago. Kayak semuanya ada all in gitu ya. Akhirnya bisa ketemu, wah ini kayak mimpi kok jadi kenyataan gitu. Sedangkan kalau Chandra sendiri kan dia role modelnya dia emang suka Moon Ice dari dulu ya, Moon Ice Japan dan lain-lainnya. Sampai akhirnya kita jadi kedekatannya personal gitu sama si pelaku-pelaku custom culture dunia ini. Jadi kayak wah ini sih kayak achievement ya buat kita gitu, buat kita berdua sih, kita sering ngobrolnya kayak gitu sih. Sebetulnya yang lebih bikin kita merasa oh ini pencapaian, akhirnya kita bisa bikin event dimana kayak orang pun mungkin punya rasa memiliki juga gitu sama event itu. Jadi kayak tiap tahun tuh ditunggu sama teman-teman gitu ya, bahkan dari luar kota juga. Jadi ketika mau beberapa bulan sebelum Barbecue Ride itu kalau lihat di media sosial kayak mereka nyiapin motor, nyiapin outfit gitu. Bahkan sekarang yang datang aja udah orang umum gitu, bukan orang-orang yang memang suka otomotif gitu. Dan sekarang aja udah banyak yang anak-anaknya temen jadi datang ke situ gitu. Jadi udah kayak regenerasi. Buat kita sih kayak ya itu sih pencapaian ya, jadi bisa kayak ngeracunin ke semua lini gitu ya, lini masa itu sih. Menurut saya komunitas tuh fondasi sih buat kita karena tidak bisa dipungkir ya, saya tumbuh dan akhirnya berkembang itu ya karena komunitas gitu, karena teman-teman semuanya juga ikut support juga ya, mereka punya andil yang cukup besar karena lagi kalau kita lihat di Bandung kan semuanya berhubungan ya, anak band gitu ya, musisi mereka pakai motor, anak motor mereka mendengarkan musik gitu ya, jadi kayak mau ke kanan ke kiri tuh kayak semuanya tuh kenal gitu. Dan akhirnya menurut saya komunitas nih yang jadi fondasi sih, yang memang harus dijaga baik-baik sih, karena ya saya percaya adanya si prinsip support who support you itu gitu. Kalau menurut saya sih ya harus terus inovasi sih ya. Inovasi itu adalah kayak kita nih semakin menua tapi jangan tua gitu, energinya jangan sampai tua gitu. Jadi makanya harus inovasi, harus belajar juga gitu kan, harus terus belajar karena kan setiap generasi tuh berbeda ya, harus kita pelajari juga trennya seperti apa gitu. Jadi jangan kayak jangan kolot lah gitu, kita harus jump in juga nih sama tren-tren yang lagi ngetren sekarang. Terus inovasi penting juga, tapi tetap otentik sih ya, jadi rasa di kitanya tuh jangan sampai hilang gitu, karena kan ya namanya juga identitas ya, orang juga kenal kita tadinya seperti ini ya, kalau bisa emang tetap dipertahanin aja gitu. Terus yang paling penting sih humble sih gitu ya, kayak ngapain sih lu tuh siapa sih sebetulnya, jadi ya udah biasa aja gitu, humble aja. Jadi kita punya kedekatan personal juga nih sama teman-teman yang ada dan support kita sampai sekarang gitu. Nah ini sih sebetulnya yang jadi dilema ya buat kita semua kayaknya. Kita nggak perlu harus ngikutin semua tren yang ada sih menurut saya. Kalau bisa jadi trendsetter kenapa harus jadi followers gitu. Jadi setelah ngelihat ya perputaran
kalau misalnya yang saya lihat sekarang ini trennya kayak orang misalnya suka sesuatu nih, menurut saya yang datang kayak ke event barbecue ride ini juga ada banyak teman-teman yang baru tahu juga, bahkan yang mereka nggak tahu otomotif tapi datang gitu. Nah, kalau kita masih memandangnya dengan gaya yang lama gitu kayak lu siapa sih bukan anak motor poser kayak gitu, kalau kita sih enggak gitu ngelihatnya, kita sangat-sangat senang dan terbuka gitu untuk siapapun yang datang gitu, karena menurut kita itu kan ngasih apa ya, ngasih warna baru dan kita juga jadi bisa belajar lagi gitu. Jadi kalau kata aku mah ya nggak usah semuanya ditelan juga sih si tren ini, karena yang namanya tren mah 2-3 minggu hilang, misalnya viral sedikit kalau kitanya nggak bisa pertahanin ya udah pasti hilang. Makanya balik lagi ke otentik gitu, orang lihatnya brand image-nya seperti apa gitu. Makanya saya sangat-sangat menjaga si media sosial saya tuh untuk jadi ya apa adanya aja. Lu tahu saya sebagai Irvin yang mana, sebagai Irvin yang ibu-ibu kah, sebagai Irvin yang anak motor lah, atau tukang gambar lah, kayak ya namanya juga perempuan kali ya, semua bisa segala dikerjain. Jadi tergantung orang mandangnya saya yang mana gitu. Kalau misalnya dan ini sih sebetulnya ada satu tips juga nih buat teman-teman, terutama adik-adik ya dan juga umuran anak-anak saya, jangan takut nggak disukain sama orang gitu. Udah aja tetap otentik gitu ya. Nggak usah takut mereka nggak suka sama kita, nggak usah takut gitu. Jadi jangan kita berusaha nyenengin semua orang, nggak akan bisa gitu. Dengan megang prinsip gitu bahwa yang tadi ya, balik lagi gimana caranya kita menjaga si konsistensi gitu supaya si idealis kita juga tetap terjaga tapi nggak nyenggol orang lain gitu ya. Balik lagi ke ya humble aja lah gitu, idealis boleh tapi tetap harus lihat sekitar juga gitu, jangan sampai kita jadi orang tua yang menyebalkan saya ya. Jangan sampai kita jadi menyebalkan gitu aja sih, idealis tetap boleh. Tapi ya kita harus lihat juga perubahan zaman ini, apalagi serba digital, semuanya cepet, kita harus bisa adaptasi juga, makanya semuanya harus dijaga. Balik lagi ke ya udah jadi orang mah baik-baik aja, lurus-lurus aja, yang penting happy gitu.